Perjalanan dalam mencicil KPR atau kredit pemilikan rumah tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Teman-teman butuh tanggung jawab yang penuh, kemauan yang keras, serta mengatur keuangan secara cermat. Mungkin nasabah KPR akan merasakan lelah suatu hari nanti karena ingin sesegera mungkin untuk melunasi cicilan KPR-nya. Tapi ada juga loh nasabah KPR yang ternyata mengalami telat membayar angsurannya. Mungkin saja karena kondisi keuangannya sehingga terjadinya telat membayar KPR. Tapi ada juga yang lebih parahnya lagi, yaitu tidak bisa atau tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau sudah begitu, langkah apa yang harus nasabah tersebut lakukan? Apakah nantinya rumah teman-teman akan disita oleh pihak bank? Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Kira-kira Novi Sulasi Channel selanjutnya akan membahas video apa lagi. Mitosnya, ketika teman-teman telat membayar angsuran KPR-nya, beredar kabar kalau rumahnya akan disita oleh pihak bank. Nah, ini teman-teman baru sekedar mitos ya, karena realitanya tidak seperti itu, karena setiap bank mempunyai aturan tersendiri, aturan masing-masing. Jadi, setiap bank akan mengikuti aturan dari pihak terkait, jadi tidak langsung yang namanya disita ketika nasabahnya mengalami telat bayar angsuran KPR. Jadi teman-teman, melakukan penyitaan rumah ini tidak langsung dieksekusi ketika teman-teman telat membayar di bulan pertama. Lalu apa sih resikonya ketika nasabah KPR mengalami telat membayar cicilan? Yang pertama, denda menumpuk. Ketika teman-teman melakukan telat membayar cicilan KPR, tentunya setiap bank memiliki aturan tersendiri. Ada yang menerapkan denda seperti bank konvensional. Untuk besaran nominal, denda setiap bank tentunya akan berbeda-beda. Contohnya, misalnya ada satu bank yang memiliki aturan kalau misalnya nasabah KPR-nya tersebut mengalami telat bayar cicilan, dikenakan denda per harinya itu yaitu 0,5% dari nilai angsuran per bulannya. Nah, ini bisa dibayangkan teman-teman, ketika teman-teman jatuh tempo, lebih dari tanggal jatuh tempo itu akan diakumulasi setiap harinya sesuai dengan persenan dendanya. Ketika teman-teman menghiraukan atau mungkin teman-teman belum ada uang untuk menutup angsuran KPR, bisa dibayangkan ya, dendanya akan semakin membengkak. Kemudian resiko yang kedua yaitu rumah akan disita. Nah, untuk rumah yang disita ini tentunya akan mengalami beberapa tahapan. Biasanya bank akan melakukan atau mengirim surat teguran 1 sampai dengan 3. Tentunya surat teguran pertama ini ketika teman-teman 1 bulan dari jatuh tempo ini akan dikirim oleh pihak bank. Kemudian diberikan tenggat waktu 2-3 minggu sejak surat teguran pertama itu dikirimkan kepada nasabahnya. Nah, kemudian ketika teman-teman atau si nasabah KPR tersebut tidak mengindahkan surat teguran tersebut, bank akan mengirimkan surat teguran yang kedua. Masih sama untuk tenggat waktunya. Kemudian ketika prosesnya masih sama, nasabah tersebut tidak mengindahkan surat teguran yang kedua, bank akan mengirimkan surat peringatan yang tentunya ini sudah di tahapan yang sangat krusial. Istilahnya karena konsumennya tidak ada itikat baik ketika dikirimkan surat teguran dari pihak bank. Dari sinilah bank akan melakukan eksekusi ke tahapan selanjutnya. Resiko yang ketiga yaitu blacklist dari BI Checking.
Nah, ini sangat mengerikan ya teman-teman, karena semestinya teman-teman atau nasabah KPR harus menjaga yang namanya nilai dari BI checking. Kebetulan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu BI checking dan nilai dari 1 sampai 5 itu termasuk kategori yang mana. Karena untuk nilai 1 yaitu nilai nasabah yang mempunyai riwayat bank yang cukup baik. Nah, jadi jangan sampai ketika telat membayar atau tunggakan KPR ini menjadi buruk. Karena blacklist dari BI checking ini dari nilai 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman sebisa mungkin harus menghindari yang namanya blacklist dari BI checking. Karena BI checking ini akan berpengaruh nantinya ketika teman-teman melakukan pinjaman kembali kepada pihak bank. Nah, itu dia ya teman-teman resiko ketika teman-teman terjadinya telat membayar cicilan atau KPR. Dan informasi juga untuk teman-teman yang saat ini sudah menjadi nasabah KPR, karena ada beberapa nasabah KPR yang ketika akan melakukan membayar angsuran rumah itu terlalu dipaskan nilai angsurannya. Misalnya di SP3K tertulis angsurannya itu sebesar Rp125.000. Setiap bulan tentunya teman-teman akan memasukkan nilai angsuran tersebut dinilai Rp1.125.000. Yang namanya bank tentunya akan ada biaya administrasi setiap bulannya. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Setiap bulan bank akan mengautodebit angsuran teman-teman dan juga biaya administrasi oleh banknya. Dan teman-teman kalau bisa itu dilebihkan angsurannya. Jadi misalnya ketika memakai bank A, kita harus ketahui biaya admin dari setiap bulannya itu berapa sih. Jangan sampai terjadinya kurang bayar cicilan. Jadi misalnya Rp1.125.000 itu terdebit oleh biaya admin sebesar misalnya Rp15.000. Tentunya teman-teman akan kurang bayar angsuran senilai Rp110.000. Jadi kurang Rp15.000. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita harus lebih memperhatikan ketika menjadi nasabah KPR. Lalu bagaimana sih ketika terjadinya ada kasus nasabah yang telat membayar cicilan? Pihak bank akan melakukan apa nih? Pihak bank tentunya setiap bank akan berbeda-beda. Misalnya bank A caranya seperti A, bank B seperti B. Nah, ini ketika pihak bank ada nasabah KPR yang mengalami telat bayar cicilan atau menunggak, yang pertama yaitu bank akan mengirimkan surat teguran. Nah, surat teguran ini yaitu surat teguran 1, 2, sampai dengan surat teguran yang ketiga. Tentunya ketika teman-teman masih mendapatkan surat teguran yang pertama, teman-teman masih bisa untuk mendatangi pihak bank sesuai dengan surat yang diperintahkan. Misalnya diharuskan konfirmasi ke pihak bank kenapa ada telat membayar, atau mungkin saja teman-teman kelupaan untuk membayar angsurannya, atau malah ternyata kurang bayar seperti yang diinformasikan tadi, seperti itu. Nah, kemudian ada kasus ketika nasabahnya ini tidak mengindahkan, mungkin karena ya sudah, karena saya tidak punya lagi uang untuk membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar angsuran KPR, mungkin saja akan melewatkan surat teguran pertama sampai dengan surat peringatan yang ketiga ini. Lalu tindakan berikutnya, yang kedua, pihak bank akan melakukan yang namanya penagihan. Sistem penagihan bank juga tentunya akan berbeda-beda. Ada yang melakukan penagihannya lewat SMS atau WhatsApp, ada juga yang langsung menelpon, dan mungkin saja ada yang langsung datang ke rumahnya. Nah, ini setiap bank lagi-lagi berbeda. Kita tidak bisa berspekulasi atau misalnya menyimpulkan bahwa ketika nasabah tersebut telat membayar, bank lalu datang ke rumah. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Kita juga harus mempunyai aturan. Aturannya bank seperti apa ketika menghadapi konsumen atau nasabahnya yang telat membayar. Untuk melakukan penagihan,
bank biasanya dibantu oleh seorang debt collector. Nah, untuk kasus debt collector ini tentunya sudah diatur dan ada undang-undangnya. Namun, pihak bank juga akan bekerja sama dengan debt collector yang diutus secara legal oleh pihak bank. Jadi bukan debt collector abal-abal atau misalnya yang mengatasnamakan debt collector. Jadi benar-benar yang ditunjuk langsung oleh pihak bank untuk melakukan penagihan kepada nasabah KPR. Lalu yang ketiga yaitu melakukan penyitaan. Untuk melakukan penyitaan ini tidak secara langsung bahwa rumah nasabah KPR yang mengalami tunggakan tersebut langsung disita oleh pihak bank. Itu tidak ya teman-teman, tapi pihak bank akan melakukan musyawarah atau diskusi terlebih dahulu kepada nasabahnya. Karena apa? Bank pun akan menawarkan solusi kepada si nasabah tersebut. Misalnya nih, bank akan menawarkan beberapa solusi agar teman-teman tidak mengalami yang namanya kerugian. Karena kalau misalnya rumah tersebut disita oleh pihak bank, tentunya teman-teman akan sangat dirugikan. Teman-teman akan kehilangan uang muka dan sejumlah angsuran yang sudah teman-teman masukkan ke dalam rekening yang sudah di-auto-debit oleh pihak bank sebagai angsuran KPR-nya. Jadi itu dia ya teman-teman, jangan khawatir teman-teman ketika telat membayar atau terjadinya menunggak cicilan KPR. Yang pertama yaitu reschedule, penjadwalan kembali untuk persyaratan kredit. Nah, sebagai contoh, misalnya Mas Andi adalah nasabah KPR. Kemudian tenornya ini 10 tahun Mas Andi disetujui oleh pihak bank. Lalu kemudian terjadilah masalah selama ketika Mas Andi mencicil KPR-nya. Kemudian Mas Andi mengajukan yang namanya reschedule kepada pihak bank menjadi tenornya 15 tahun. Nah, biasanya bank akan menyetujui proses reschedule KPR Mas Andi tersebut karena proses reschedule ini sangat mudah diajukan kepada pihak bank. Kemudian solusi yang kedua yaitu take over. Nah, untuk take over yaitu peralihan kredit teman-teman kepada pihak orang lain. Ketika teman-teman memiliki unit misalnya sudah tidak sanggup lagi membayar, kemudian solusinya yaitu di take overkan. Nah, untuk take over tentu saja saya sudah bahas di video sebelumnya. Seperti apa sih over kredit itu dan beserta resiko-resikonya, silahkan teman-teman klik videonya, ada di video sebelumnya. Yang ketiga yaitu restrukturisasi. Nah, ini penataan kembali persyaratan kreditnya. Ketika teman-teman tidak sanggup lagi membayar bunganya, hanya mampu membayar pokok pinjamannya saja, bank akan memberikan kebijaksanaan. Misalnya nih, bunga KPR-nya tersebut 13%. Kemudian pihak bank akan melakukan restrukturisasi terhadap bunga KPR-nya atau malah meniadakan bunga KPR-nya. Selanjutnya yaitu reconditioning. Nah, untuk reconditioning ini, pihak bank akan melakukan penataan kembali. Seperti misalnya dari angsurannya yang sesuai dengan perjanjian, teman-teman diberikan kebijaksanaan, yaitu sesuai dengan berjangka atau kemampuan bayar teman-teman seperti apa. Karena kita tidak ingin misalnya nasabah kita ini mengalami gagal bayar, makanya bisa di reconditioning. Nah, seperti itu ya teman-teman, pihak bank akan memberikan solusi kepada teman-teman ketika terjadinya telat bayar atau menunggak cicilan KPR. Sebagai informasi kepada teman-teman semua, ketika akan melakukan yang namanya KPR atau kredit kepemilikan rumah, perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan matang-matang. Kalau misalnya sudah berkeluarga, perlu adanya diskusi dengan pasangan, atau misalnya masih single, diperhitungkan kembali dan menanyakan seperti apa langkah dalam melakukan pengajuan kredit kepemilikan rumah. Jangan sampai hanya sesaat, dipikirkan sesaat tanpa dipikirkan lebih panjang, karena yang namanya kredit tentunya ada tenor yang masanya tidak sebentar. Jangan sampai yang tadinya BI checking kita bagus
akhirnya tersandung kasus telat bayar atau bahkan tidak mampu lagi karena keuangan dan kondisi finansial kita tidak sehat, atau malah kita boros karena kebutuhan yang semakin meningkat. Perlu adanya pengelolaan finansial yang secara matang. Nah, saran saya kepada teman-teman yang saat ini sudah melakukan pengajuan KPR agar lebih diperhatikan lagi angsurannya, jatuh temponya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga angsurannya segera dilunasi dan segera lunas rumah yang saat ini teman-teman cicil. Itu saja ya teman-teman, sharing kita kali ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita novisulastri.channel dan akun TikTok kita Novisulastri Channel. Ayo dong teman-teman, ramaikan kolom komentar di YouTube kita. Selanjutnya kita mau review rumah di mana, kasih saran, terus sharing kita mau bahas apa. Silahkan teman-teman tanyakan seputar KPR. Semoga saya bisa share ke teman-teman semua yang belum mengajukan KPR, seperti apa nih persyaratannya atau mekanismenya. Kemudian yang saat ini sudah mengalami pencicilan atau sudah mendapatkan kredit kepemilikan rumah, mungkin masih ragu dalam merenovasi, silahkan ramaikan kolom komentarnya ya. Sekian videonya, sampai ketemu di video saya selanjutnya.